Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Kenapa kita harus lapang dada dalam menghadapi kehidupan ini? Saudara-saudara, kalau kita ini tidak lapang dada, bagaimana kita ini mampu menghadapi kehidupan ini? Sedangkan kita ini siapa? Kita ini hanyalah manusia, makhluk yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Sedangkan nyata-nyata kita ini dihadirkan di dunia ini, dihadapkan pada kehidupan dunia ini, sehingga mau tidak mau kita harus berhadapan. Nah, kalau hati kita ini sempit, bagaimana kita bisa menghadapinya, menerima kehidupan ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita misalnya, dengan kita tidak bisa mengaturnya, tidak ada kuasa di dalam kehidupan ini. Karena kita tidak pernah membuat kehidupan ini, sehingga kita tidak ada kuasa untuk mengatur menurut kita. Jadi hidup ini bukan apa yang kita inginkan. Kadang yang kita inginkan nggak ada kita dapatkan. Justru yang kita benci, yang tidak kita inginkan, yang kita takutkan justru datang kepada diri kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita ini tidak lapang dada kita, tidak lapang hati kita, tidak luas hati kita, tidak besar jiwa kita, bagaimana kita menghadapinya? Sedangkan nyata konsekuensinya hidup kita ini di dunia, terus kita tidak bisa mengendalikannya atau mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, akhirnya mau tidak mau atau siap tidak siap, kita ini hanya objek, ya. Kita ini hanya objek, ya, hanya jadi sasaran. Kita akan didatangi persoalan-persoalan, kita akan didatangi oleh masalah-masalah. Bahkan lebih dari itu, kita akan digoncangkan oleh kehidupan, kita akan mendapatkan badainya kehidupan ini. Nah, kalau hati kita ini tidak luas, artinya hati kita ini sempit, terus otomatis tidak mampu untuk menerima sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, ya, ke dalam diri kita. Akhirnya itu dengan begitu kuatnya, dahsyatnya goncangan itu akan menggoncang hati kita, akan akan masuk di dalam hati kita. Akhirnya terjadi benturan, akhirnya menjadi tekanan yang sangat dahsyat. Otomatis kita ini akan sakit, otomatis kita ini akan kecewa, kita gelisah, bingung, stres dan sebagainya. Karena diri kita lebih kecil dari apa yang datang kepada diri kita, yang di luar diri kita. Tetapi kalau hati kita ini luas, hati kita ini besar, jiwa kita ini besar, ya, seperti laut. Laut itu tidak pernah dibuat tutup oleh Tuhan. Artinya bahwa laut ini bisa menerima, atau apapun akan datang kepada laut itu. Sampah sekalipun akan datang kepada laut, akan masuk ke dalam laut. Tapi karena luasnya laut, luasnya samudra itu, maka tidak akan berpengaruh atau merubah menjadi laut bukan laut, samudra bukan samudra, menjadi tempat sampah. Nggak mungkin, saudara-saudara. Karena dibuat luas biasa besarnya samudra, sehingga tidak sebanding, ya, tidak sebanding sesuatu yang kecil masuk ke laut, ke samudra, otomatis tidak berpengaruh. Hanya sesaat aja masuknya aja memang berpengaruh, ya, tapi tidak mempengaruhi laut itu sendiri hakikatnya, tidak merubah samudra itu sendiri hakikatnya. Sama dengan manusia, ya, manusia itu ibarat, manusia itu objek, wadah, ya. Jadi kita bukan yang mengatur, kita bukan yang menguasai kehidupan, kita ini sebagai objek yang akan menerima apapun yang datang kepada diri kita, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Seperti yang saya sampaikan tadi, kehidupan ini tidak hanya isinya baik saja, ya, isinya justru sebaliknya, ya. Ada kehidupan ini kan berpasangan.
Hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Justru yang tidak kita inginkan datang kepada diri kita. Kita menginginkan kebaikan, keburukan yang datang. Kita menginginkan kemudahan, kesulitan yang datang. Kita menginginkan keuntungan, kerugian yang datang. Kita menginginkan sehat, tapi penyakit yang datang. Itulah sebabnya saudara, untuk bisa menerima, karena bagaimanapun itu kita terima ke dalam diri kita. Untuk bisa menerima semua itu, hati kita kembalikan. Hati kita ini lebih luas, lebih besar dari segala kehidupan yang di luar kita, di luar manusia. Kalau goncangan atau badai atau persoalan atau masalah-masalah itu datang, terus hati kita bisa menerima, silakan. Akhirnya semua itu masuk di dalam hati kita, tapi tidak membuat tekanan, karena lebih besarnya hati kita atau lebih luasnya hati kita. Justru masuk menjadi kedamaian, damai. Masuk di situ, tenggelam di situ, dilebur oleh hati kita. Karena hati kita ini tidak hanya luas, tidak hanya besar, tapi hati kita di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Ada cahaya-cahaya kekuatan yang luar biasa yang bisa meleburkan energi-energi negatif, guncangan, badai, persoalan, masalah dan sebagainya. Dengan kekuatan cahayanya, dengan kekuatan nurnya, dengan kekuatan energinya yang di dalam hati kita ini seperti iman dan sebagainya. Itu kekuatan luar biasa. Tetapi kalau hati kita ini sempit, ya justru yang datang ini justru akan menguasai. Justru yang datang ini akan bisa menjadi yang menutupi, akhirnya menjadi tutup. Terus yang datang ini akan menjadi benturan karena dipaksa untuk menolak tadi akan, tapi nyata-nyata itu datang. Kalau nyata itu datang tidak bisa dihindari, otomatis kan menjadi benturan, otomatis karena ditolak, dan kan nyata ini datang akhirnya menjadi benturan. Tapi kalau hati yang luas, ya dengan kesabaran, dengan lapangnya rasa ridhonya, rasa menerimanya tadi, hati ini mulai berluas seperti samudra, bahkan lebih luas dari samudra sesungguhnya, lebih luas dari laut sesungguhnya. Akhirnya kita ini menerima dengan lapang, ya, menerima dengan hati kita yang kuat tadi, menerima masuk yang jadi benturan, jadi lunak. Apalagi hati yang besar, hati yang seluas samudra, yang saya katakan tadi seluas laut, ya bahkan lebih luas sebenarnya, itu masuknya enak, tenggelamnya enak ke dalam hati kita, karena tidak ada tolakan. Ya itulah namanya orang-orang yang bersyukur sebenarnya, menerima ketentuan Allah, menerima ridho Allah dan sebagainya di situ. Akhirnya masuknya lunak, karena hati kita juga lembut, tidak terasa, masuk ya masuk, tapi akan dilebur oleh kekuatan di dalam hati kita, kekuatan dasar sekali. Cahaya di dalam hati itu luar biasa. Itulah saudara, kenapa hati kita harus luas? Ya karena kita tidak ada pilihan. Kita ini nyata-nyata dihadirkan di dunia, nyata-nyata keberadaan kita di dunia, sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka, nggak ada pilihan. Kita tidak punya kekuatan untuk menolak, sehingga datang pada diri kita, ya datanglah. Ya karena hati kita ini tidak sempit, ya kita tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi benturan, tidak akan menjadi sakit, tidak akan menjadi kecewa, tidak akan menjadi gelisah, tidak akan menjadi penderitaan, tidak akan menjadi stres. Ya, tapi dengan hati yang luas, ya masuk bleng, ya kayak kita buang sampah ke laut, masuk silakan, karena memang nggak ada tutupnya. Otomatis apapun akan datang. Itu memang yang dibuat Tuhan seperti itu, sama seperti kita, apapun akan datang, silakan. Tapi kalau hati sempit, nggak bisa menerima, akhirnya dihandle pikiran juga sempit, terus akhirnya berpindah atau juga masuk dalam pikiran. Terus persoalan itu kalau sudah melekat, sudah menjadi penghuninya di situ, terus
nggak mau keluar. Akhirnya pikiran kita dayahnya berpikirnya ya persoalan terus, akhirnya hidup menderita karena isinya di dalam pikiran persoalan, ya itu nanti yang dipikirkan, yang keluar dari pikiran. Terus saudara yang bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.